Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang sering kita sebut dengan nama Mbah Mun, lahir pada hari Kamis Legi bulan Syakban tahun 1347 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 1928 Masehi, di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mbah Mun merupakan putra pertama Kiai Haji Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Sang ibunda adalah putri dari Kiai Ahmad bin Syuaib, pendiri pesantren Al-Anwar Sarang. Ayahanda Mbah Mun, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Sejak kecil, Mbah Mun dididik langsung oleh sang ayah tentang ilmu agama, mulai dari ilmu syorof, nahwu, fikih, mantik, balagoh, dan ilmu syara yang lain. Oleh sebab itu, saat masih remaja, Mbah Mun sudah bisa menghafal beberapa kitab, di antaranya, Aj-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, dan Sulamul Munawwarah. Pada tahun 1945, Mbah Mun memulai pengembaraannya guna menimba ilmu ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang terkenal dengan sebutan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, Kiai Maimun juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali dan Kiai Haji Marzuki. Di Lirboyo, Mbah Mun nyantri selama kurang lebih 5 tahun. Setelah lulus, Mbah Mun kembali ke kampung halamannya untuk mengamalkan semua ilmu yang didapat. Pada tahun 1950 saat menginjak usia 21 tahun, Mbah Mun berangkat ke Mekah bersama kakeknya, Kiai Haji Ahmad bin Syuaib, untuk belajar dengan beberapa ulama di sana. Di antaranya, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Setelah 2 tahun lebih dirinya menetap di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kembali ke tanah air dan masih melanjutkan semangatnya untuk menimba ilmu. Walau sudah dari Arab, Mbah Mun masih meluangkan waktu untuk memperkaya pengetahuannya dengan belajar kepada ulama-ulama besar tanah Jawa yang ada kala itu, seperti Kiai Haji Baidowi, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Muslih Meranggen, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, Syekh Abdul Fadol Senori, dan ulama-ulama lainnya. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Mun kembali ke Sarang dan mengabdi kepada masyarakat di sana. Dari ayahnya, Kiai Maimun meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu selaras dan seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir Kecamatan Sarang, tidak membuat sikap Mbah Mun ikut mengeras. Justru Mbah Mun menunjukkan sikap sebaliknya. Kepada yang lebih muda Mbah Mun menunjukkan sikap yang sopan. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan. Sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Kiai Maimun muda membuktikan bahwa ilmu tidak harus menyulap pemiliknya menjadi tinggi hati ataupun eksklusif dibanding yang lainnya. Pada tahun 1965, Mbah Mun mengabdikan diri untuk berkhidmat pada ilmu-ilmu agama. Hal itu diiringi dengan berdirinya pesantren yang berada di sisi kediamannya. Pesantren yang sekarang dikenal dengan nama Al-Anwar. Satu dari sekian pesantren yang ada di Sarang. Keharuman nama dan kebesaran beliau sudah tidak bisa dibatasi lagi dengan peta geografis. Banyak sudah ulama-ulama dan santri yang berhasil karena ikut nyantri dalam pesantren yang kerap dikunjungi para pejabat di negeri ini. Kiai Haji Maimun Zubair dikaruniai 10 putra dan putri. Di antaranya ada yang menjadi pejabat publik.
8 putra Mbah Mun adalah Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Muhammad Najih, Kiai Haji Majid Kamil, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Abdul Rauf, Kiai Haji Muhammad Wafi, Kiai Haji Taji Yasin, dan Kiai Haji Muhammad Idror. Sementara kedua putri beliau adalah Ibu Nyai Sobihah dan Ibu Nyai Rodiah. Kedelapan putra Mbah Mun semuanya diminta menetap di Sarang Rembang untuk meneruskan mengelola pondok yang terus mengalami kemajuan. Sedangkan kedua putrinya, Ibu Nyai Hajah Sobihah di Cirebon menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, adik dari Kiai Haji Said Akil Siroj. Dan Ibu Nyai Rodiah menjadi istri dari Kiai Haji Zairul Anam Banyumas, Jawa Tengah. Selain merawat pesantrennya, Mbah Mun juga merupakan sosok yang aktif dalam berorganisasi di tengah masyarakat. Tercatat beberapa jabatan yang pernah dipegang oleh Mbah Mun, di antaranya Mudir AM Madrasah Ghazaliyah dari awal berdirinya hingga akhir hayat, Nadir Masjid Jamik Sarang, serta Ketua Badan Pertolongan atau Sosial Kota Sarang selama 8 tahun, tepatnya dari 1967 hingga 1975. Selain itu, Mbah Mun juga aktif di kancah politik dan di Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2 Rembang pada 1971 sampai 1978, anggota MPR RI Utusan Jawa Tengah pada 1987 sampai 1999, Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah tahun 1985 sampai 1990. Ketua Jamiah Thoriqoh NU, hasil Kongres ke-7 di Pondok Pesantren Kiai Haji Muslih Meranggen Demak, sampai muktamar berikutnya yang berlangsung di Kota Pekalongan pada tahun 2000. Antara tahun 1995 hingga 1999, Mbah Mun juga aktif dalam organisasi partai dengan menjadi Ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan, dan Ketua Majelis Syariah P3 sejak 2004. Beliau juga terjun ke dunia internasional dengan menjadi utusan Indonesia dalam Majelis Ijtima Ulama Nusantara kedua di Malaysia pada tahun 2000. Menjadi anggota ICIS, International Conference of Islamic Scholars, dari Indonesia, diutus ke Uzbekistan pada tahun 2010. Setelah masa jabatannya selesai, beliau fokus mengurus pondok pesantrennya sampai tutup usia. Kiai Haji Maimun Zubair merupakan salah satu ulama Nusantara yang kealimannya telah diakui ulama-ulama nasional maupun dunia. Masyarakat dan para kiai tidak hanya mengakui kealimannya saja. Beliau juga dipercaya sebagai salah satu wali Allah. Sebagai wali Allah, tentunya Mbah Mun tidak akan lepas dari karomah. Sebab karomah merupakan sisi paling kental yang dimiliki para wali. Banyak sekali karomah yang Allah karuniakan kepada beliau. Di antaranya, ketajaman mata batin yang membuat dua Habib terkejut. Pada suatu hari di rumah Mbah Maimun Zubair banyak sekali tamu yang datang. Mereka berkunjung dengan membawa maksud yang berbeda-beda. Ketika Mbah Mun sedang menemui tamu-tamunya, tiba-tiba ada dua orang datang. Keduanya mengucap salam, pertanda minta izin masuk. Melihat dua orang yang sedang memasuki pintu, beliau langsung sigap beranjak berdiri. Sementara tamu yang lain hanya diam saja. Saat keduanya masuk, Mbah Mun segera menyapanya, "Antum As-Sakaf dan Antum bin Syekh Abu Bakar," kata Mbah Mun. Mendengar ungkapan Mbah Mun, salah satu Habib bertanya, "Mbah, bagaimana caranya panjenengan bisa mengetahui kalau kami As-Sakaf dan biasa?" Pertanyaan itu timbul sebab salah satu Habib baru pertama kali bertamu ke rumah Mbah Mun. Selain itu, keduanya tidak pernah memberitahu siapapun tentang marganya. Dilihat dari mata saja sudah ketahuan, ucap Mbah Mun santai disertai senyum khasnya. Tidak seperti tamu yang lain. Mbah Mun mengajak dua Habib ini ke ruang khusus.
Sontak, apa yang dilakukan beliau membuat para tamu lain terkejut. Mereka baru merasa kalau dua orang yang datang dengan hanya mengendarai motor ternyata bukan orang sembarangan. Kedua Habib ini memang tidak seperti yang lain. Penampilannya tak tampak istimewa, sehingga susah dibedakan. Tapi, Mbah Maimun tahu. Setelah dibawa ke ruang khusus, beberapa saat kemudian beliau berdua diberi jamuan makan. Begitulah Mbah Mun. Beliau sangat mencintai, menghormati, dan tawadu di hadapan Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ilmu beliau sangat tinggi, beliau sangat rendah hati, tidak pernah merendahkan orang lain, apalagi keturunan Rasulullah. Saat kedua Habib sedang makan, Mbah Mun meletakkan satu lembar amplop di sisi masing-masing Habib. Sesampainya di rumah, kedua Habib ini membuka lembaran amplop pemberian Mbah Mun. Betapa terkejutnya, ternyata isi amplop tersebut berupa uang yang memenuhi sejumlah kebutuhan yang diperlukan Habib saat itu. Sebagai orang soleh dan keturunan Rasulullah, para habaib tidak pernah menyampaikan rahasia keluarga kepada orang lain, termasuk biaya kebutuhan keluarga. Mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Dikisahkan, dahulu Mbah Maimun sering ke Pasuruan menggunakan mobil. Mobil yang ditunggangi Mbah Mun itu gampang sekali rusak. Oleh karena itu, mobil tersebut jika hendak digunakan jauh, maka mau tidak mau harus diservis. Anehnya, ketika Mbah Maimun berjalan pulang dari Pasuruan, di tengah perjalanan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk mengecek mobilnya. "Ini mobil siapa?" tanya tukang bengkel itu. "Ini mobilnya Mbah Maimun," jawab sang sopir. "Memangnya kenapa Pak?" tanya sang sopir. Tukang bengkel lalu menjawab sambil menunjukkan tempat saluran bensin. "Ini saluran bensinnya tidak tersambung atau tidak terpasang, kenapa mobilnya bisa berjalan?" kata tukang bengkel keheranan. Menghentikan hujan lebat. Suatu ketika, Mbah Maimun berkesempatan mengisi pengajian Maulid di Kudus. Beliau memberikan tausiah kepada para hadirin. Dalam situasi itu, tiba-tiba hujan turun begitu lebat hingga membuat para hadirin berlarian mencari tempat yang aman dari guyuran hujan. Saking derasnya hujan, panitia pun mempersilahkan Mbah Mun untuk transit masuk ke dalam rumah, namun hujan pun bertambah deras. Hal ini membuat panitia kebingungan. Bagaimana cara memuliakan Mbah Mun yang mulai terkena percikan air hujan? Di tengah kepanikan panitia dan para hadirin, Mbah Maimun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera berhenti. Atas izin Allah dengan karomah yang dimiliki Mbah Mun, tak lama kemudian hujan deras itu berhenti. Mempersingkat waktu perjalanan. Saat Kiai Fadlan masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Kiai Fadlan dimintai tolong oleh Mbah Mun untuk mengantarkan beliau ke makam Imam Asy-Syadzili. Akan tetapi Kiai Fadlan merasa kebingungan pada saat itu, karena waktu yang dimiliki oleh Mbah Mun sangat terbatas. Sedangkan perjalanan ke makam tersebut sangat jauh bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketawaduan Kiai Fadlan pada Mbah Mun, beliau mengantarkan Mbah Mun dengan menyewa mobil beserta sopirnya. Perjalanan ke makam tersebut berjarak 400 km, biasanya ditempuh dengan waktu 7 bahkan 8 jam, medannya pun cukup sulit. Akan tetapi saat itu hanya ditempuh dengan 2,5 jam saja. Padahal, selama di perjalanan juga sempat berhenti beberapa kali untuk menunaikan sholat. Mbah Mun sudah mengetahui tanggal wafatnya. Ini kisah dari Pak Sodikun, salah satu jamaah haji yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Bermula saat Pak Sodikun ditelepon kakaknya Dimyati yang merupakan alumni dari Pondok Al-Anwar, mengabarkan bahwa Mbah Mun juga sedang melaksanakan ibadah haji. Dari itu Pak Sodikun berencana hendak sowan pada Mbah Mun bersama Gus Alwi bin Kiai Haji Muslih asal Magelang. Rencananya, mereka akan sowan selepas sholat Jumat, 2 Agustus 2019.
Karena padatnya lalu lintas saat hari Jumat, Gus Alwi pun tidak bisa sampai ke maktab di mana Mbah Mun tinggal. Pada akhirnya Pak Sodikun pun sowan sendirian, dan Gus Alwi hanya minta tolong untuk menanyakan pada Mbah Mun sampai kapan tinggal di Makkah. Gus Alwi berencana sowan dan menginap di maktab Mbah Mun di lain waktu. Setelah Pak Sodikun sampai di hotel Mbah Mun, ternyata banyak tamu yang sowan pada beliau. Setiap tamu punya kesempatan berbicara pada beliau. Saat tiba giliran Pak Sodikun, ia menyampaikan pesan Gus Alwi. Pak Sodikun bertanya pada Mbah Mun sampai kapan berada di Makkah. Mbah Mun menjawab, sampai tanggal 5. Pak Sodikun merasa janggal atas jawaban Mbah Mun tersebut. Pak Sodikun berpikir bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5, sedangkan ibadah haji menurut kalender Hijriah maupun Masehi selesai pada tanggal belasan. Pak Sodikun hanya husnudon bahwa yang dimaksud Mbah Mun dengan tinggal di sini sampai tanggal 5 adalah tinggal di dalam hotel yang beliau tempati saat ini. Bukan tinggal di Makkah. Menjelang subuh, hujan turun mengguyur kota Makkah. Pak Sodikun berangkat ke Masjidil Haram dengan basah kuyup. Bagi Pak Sodikun cuaca saat itu sangatlah aneh, karena hujan terjadi pada musim panas. Hingga akhirnya, beberapa saat kemudian hati Pak Sodikun tersentak oleh kabar wafatnya Mbah Mun. Di kepalanya kembali terngiang dawuh Mbah Mun terakhir saat di hotel. Dan Pak Sodikun baru sadar bahwa pemahamannya meleset. Tepat pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2019, Mbah Mun bukan hanya meninggalkan hotel atau kota Makkah. Akan tetapi Mbah Mun juga meninggalkan dunia ini.